الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah. Hingga pada saat ini Allah masih berikan kepada kita nikmat kehidupan. Apa makna kehidupan yang Allah berikan kepada kita? Bahawa Allah menghidupkan kita untuk senantiasa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih Allah berikan nikmat hidup kepada kita, maknanya Allah masih menuntut ubudiyah kita, penghambaan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan dan memperbaiki kualitas-kualitas ibadah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mencintai Rasulullah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Mencintai Rasulullah, senantiasa membasahi bibir dengan banyaknya berselawat kepada beliau. Juga bagian mencintai Rasulullah adalah dengan cara memuliakan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar, seorang yang bergelar Al-Hafidh, hafal 300.000 hadis, pengarang kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Seorang bertanya kepada beliau, "Ya Ibnu Hajar, manil afdal, asy-syariful jahil wal alimu bi ghairi syarif?" Wahai Ibnu Hajar, siapa yang lebih mulia? Seseorang keturunan Nabi yang bodoh, asy-syariful jahil, seorang keturunan Nabi yang bodoh, wal alim bi ghairi syarif, daripada seorang yang berilmu tapi bukan keturunan Nabi. Bagaimana jawaban Ibnu Hajar? Asy-syarif afdalu li dzatihi la yunza'u bil jununi. Seorang keturunan Nabi, kemuliaannya terletak dari zatnya, bahawa di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yunza'u bil jununi, yang kemuliaan itu tidak akan hilang meskipun dia gila sekalipun. Wal alim, sedangkan orang yang berilmu, idza junna, kalau dia gila, la yusafu bil ilmi, dia tidak disifatkan lagi seperti orang yang berilmu. Begitu mulianya keturunan Rasulullah. Dia gila sekalipun,
tidak akan bisa mengurangi kemuliaan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir dalam tubuhnya. Lalu yang menjadi bahan pikiran kita, bagaimana kita ketika kita menzalimi keturunan Rasulullah, ketika kita menganiaya keturunan Rasulullah, ketika kita mencaci keturunan Rasulullah, lalu di hari akhir nanti, di mana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, tidak ada lagi harapan kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih bersediakah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita, sementara ketika kita hidup di dunia menganiaya, menzalimi, bahkan mencaci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa wal khaufu minal jalil. Begitu Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa. Takwa ialah ketakutan kepada Allah yang maha mulia. Maka ramai kita di masjid ini, begitu indah pakaian yang kita pakai, begitu tinggi jabatan yang kita punya, begitu tampan paras yang diberikan Allah. Siapa yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah siapa yang setiap langkahnya ketika ke masjid berdasarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disinggung oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini yakni pentingnya bersikap jujur. Apa itu jujur? Jujur ialah berbicara yang benar, tidak melakukan kecurangan, berbicara dengan ketulusan hati dan juga keikhlasan hati. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur bisa diperoleh atau dilakukan seorang hamba jika di dalam hatinya tertanam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba beriman kepada Allah, maka jujur itu mengandung kelebihan, mengandung kebenaran yang nyata, yakni kebenaran yang bisa dibuktikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Jika seorang mukmin jujur, maka kejujuran itu dia laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika jujur tidak mendapatkan efek dalam waktu balasan dalam kehidupan dunia, maka jujur itu tetap dia laksanakan karena akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun mendapatkan balasan di dunia, tidak akan melunturkan sifat jujurnya, karena jujur itu dia akan dapatkan balasan ketika di kehidupan di akhirat. Karena orang lain juga bisa melaksanakan kejujuran, tapi jujur itu dia harapkan mendapatkan keuntungan dunia. Jujur itu dia harapkan untuk mendapatkan balasan-balasan di hidup di dunia. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita sekarang ini bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, bukan krisis budaya, tapi masalah yang paling besar adalah krisis kejujuran. Jika seorang pemimpin jujur dalam melaksanakan amanah yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan keluar peraturan-peraturan yang bisa mencekik rakyatnya. Jika seorang pedagang jujur dalam kualitas dagangannya, maka dia tidak akan curang dalam timbangannya, dia tidak akan curang dalam kualitas dagangannya. Jika seorang kepala rumah tangga jujur dalam amanah dia, dalam amanah anak dan juga istrinya, maka dia tidak akan biarkan anaknya keluar rumah tanpa menutup aurat. Dia tidak akan biarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Itulah makna jujur yang sebenarnya. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah satu sifat yang wajib bagi Rasul, yakni sifat sidik, yakni sifat yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan jujur menjadi sifat prioritas bagi umat muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jujur
adalah sebagai evaluasi, bahan evaluasi bagi seseorang mukmin yang sejati. Kalau seorang mukmin jujur, senantiasa jujur dalam tingkah lakunya, senantiasa jujur dalam setiap perkataannya, maka pertanda imannya telah mempunyai kualitas yang tinggi. Tetapi jika seorang mukmin masih saja berkata bohong, masih saja berperilaku bohong, maka ada masalah dalam keimanan. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan kepada Allah. Dia yakin setiap perkataannya didengar oleh Allah. Dia yakin setiap perbuatannya dilihat oleh Allah. Kemudian dia juga yakin bahwa setiap perkataan perbuatannya itu akan mendapatkan pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Di mana hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta yang dia peroleh dengan kebohongan, wala banun, dan juga anak-anak yang dia besarkan dengan harta yang diperoleh dengan kebohongan tadi. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berada di sekeliling orang-orang yang jujur. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 119? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah kamu berserta dengan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dasar keimanan dan ketakwaan terdahulu, bahwa orang yang beriman dan juga bertakwa akan senantiasa memilih-milih temannya. Orang yang beriman demi menjaga keimanan dan ketakwaannya, dia akan memilih pertemanan yang bisa mampu menjaga keyakinannya kepada Allah, yang bisa menjadi perisai ketakwaannya kepada Allah. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin, dan adalah kamu berserta dengan orang-orang yang jujur. Inilah pentingnya memilih teman. Jika berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, maka akan kecipratan juga wanginya kepada kita. Jika berteman dengan seorang pedagang getah, maka bau getah itu juga akan lengket kepada kita. Begitulah dengan berteman dengan orang yang jujur. Kejujuran yang dipunyai teman akan menjadi motivasi bagi diri kita untuk senantiasa bersikap dan berkata yang jujur. Kemudian yang kedua, kenapa pentingnya jujur? Karena jujur akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan akan menghasilkan surga. Sementara bohong akan menghasilkan kejahatan, dan kejahatan akan menghasilkan neraka. Itu yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu berjujur, berkata yang jujur, berperilaku yang jujur. Innas sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Sesulit apapun, bahkan nyawa sebagai taruhannya, maka jujur harus tetap dilaksanakan. Kalaupun musnah diakibatkan